Nah, Om Temon tadi udah cerita soal kampusnya, terus masa kecilnya. Nah, ini orang banyak yang tanya nih, pertama kali main film apa, Om? Pertama kali main film ya? Waduh, agak-agak Lupa ya? lupa juga, tapi Yang inget aja berarti. yang inget dulu gini, jadi saya inget banget, nggak tahu nih, ini kayak sampai sekarang nih kesannya, perannya waktu itu jadi anak buah penjahat mulu. Oh, gitu. Apa karena dilihat dari mukanya atau gimana? Iya. Jadi nggak bisa jadi orang-orang baik gitu, karena kalau lihat hati kecilnya bahwa baik banget, kurang lebih gitu. Nah itu waktu itu film sama almarhum Taufik Sapalas, judulnya juga ada Dua Cinta kalau nggak salah waktu itu, sinetron waktu itu. Nah saya sempat lama, nah kembali lagi tuh sering jadi korban-korban juga. Korban-korban jadi anak buah tapi jadi korban terus. Nah, ya tapi makanya mungkin sampai sekarang karena seneng ngeliat, kalau ngeliat saya teraniaya tuh pada demen banget gitu. Harusnya kan saya ngeliat harusnya lebih ceria bagaimana. Betul. Kalau ngeliat saya dibully kan pada demen. Betul. Iya, kurang lebih seperti itu. Yang lagi naik itu kan Om Temon itu di ini ya, Bang ya, apa namanya tuh film atau sinetron yang Abdel Temon itu. Abdel Temon Bukan Superstar, benar. Itu tahun 2007. Itu masih sering ketemu sama pemain-pemainnya? Kalau ketemu jarang, tapi yang masih sering sih paling Udin Penyok. Udin Penyok udah ganti nama juga sekarang. Ganti nama siapa? Udin Alberta. Udin Alberta, iya. Ada tuh di konten saya yang baru ya. Yang baru tuh Udin Penyok ganti nama, katanya ya nggak tahu artinya karena pertimbangan segala macam, keputusan dia sendirilah. Kalau saya kan nggak bisa ganggu juga. Ya udah kita doain aja supaya namanya itu mendatangkan rezeki baru lagi. Terus sama Muklis. Ganti nama juga? Enggak. Paling ganti pangkalan kok dia. Karena di pangkalan terus. Nah, itu masih sering sih bikin sketsa di konten saya itu. Terus kalau sama yang lainnya ya keep in touch aja lewat telepon aja, paling kayak sama mamanya Abdel gitu. Iya. Kapan-kapan mamanya Abdel saya datangin sini nggak apa-apa. Wah, luar biasa. Bisa ya? Bisa lah. Bisa. Asal waktunya pas aja. Waktunya pas tapi begini ya. Gitu. Nih Bang Temon. Iya, siap. Nah, di film itu kan saya lihat Bang Temon dengan Muklis ini suka ngecandain gitu. Iya. Suka ngerjain tuh gimana tuh? Nah, spontanitas atau memang di skrip kan? Betul. Waktu itu kan jadi setiap kali syuting itu yang pertama kali mungkin kalau menurut saya mungkin buat menghibur krunya juga kali, yang diambil itu pasti di pangkalan Muklis, saya sama Muklis duluan. Di situ jujurnya kan pertama daripada pakai skrip dulu, cuma karena lama kelamaan kayaknya lebih enak tuh kalau spontan aja, tapi tetap kita latihan dulu lah, minta persetujuan sutradara dulu, dan ternyata seneng. Nah di situ kan ngerjain untuk ngebohongin Muklis terus. Sebenarnya di situ ada unsur edukasinya. Pertama gini, kita kalau jadi orang bodoh itu sering dibohongin orang. Waktu itu saya karena merasa si Muklis itu orang yang bodoh lah, jadi saya jahat untuk ngebohongin si Muklis terus, yaitu dengan cara meminjam duitnya terus seperti itu. Nah, kalau kita sering bohongin orang, jahatin orang lah, pasti ada dampaknya kerugian juga. Di ujung-ujungnya, makanya setiap kali di ujung sinetron itu pasti saya sial sama ceweknya, entah ditampar lah atau gimana, kurang lebih gitu. Soalnya sampai jadi ide begini, lu dimuklisin lu gitu, sampai gitu. Sampai keluar istilah seperti itu ya. Iya. Ide seperti itu. Lu gitu. Iya. Nih, Bang tadi mulai berterjun ke dunia hiburan tuh tahun 92. Berarti sudah sekitar puluhan tahun ya? Kalau nih kayak tahun ini nih, rencananya nih mudah-mudahan jadilah sama si Abdel mau bikin 30 tahun permusuhan saya sama Abdel. Oh gitu. Jadi bukan pertemanan. Iya, kan itu kan menarik tuh, dari judulnya orang kok permusuhan 30 tahun nih. Betul. Kalau dibilang 30 tahun pertemanan Abdel sama teman, kan orang kurang tertarik. Nah, kita bikin 30 tahun permusuhan, ini seperti apa nih permusuhannya, kurang lebih gitu. Jadi dengan Cing Abdel ini udah 30 tahun. 30 tahun benar. Luar biasa ya, udah kayak. Udah seumuran Ilan belum? Hampir ya. Apa namanya ya? Tambah 4 tahunan. Oh, Ilan 34 ya berarti ya? 34, iya. Luar biasa, itu pertemanan yang sangat ada yang paling berkesan dengan sebenarnya udah lengkap banget tuh, udah ngumpul tuh. Artinya dari kita, Abdel juga sering di konten Abdel sering cerita juga.
kita yang belum pernah tuh cuman berantem secara fisik aja lah. Fisik. Kalau udah masalah omongan-omongan mah udah katam lah, udah sering, udah biasa segala macam dari bercanda, nggak bercanda, sampai bercanda lagi, udah sering lah. Jadi udah terbiasa. Makanya banyak orang juga menilai kalau saya sama Abdel itu, wah ini sepelannya cocok nih berdua. Bukan, itu karena udah terbiasa aja saya sama Abdelnya. Karena kalau dari bukan budaya, lingkungan dulu deh. Si Abdel tuh tinggalnya kan di Gimana? Bisangan Lama. Bisangan Lama, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Dia tinggal dekat Pasar Enjo namanya. Pasar Enjo. Nah, saya sendiri di Mampang, itu juga dekat Pasar Mampang. Jadi sesama anak pasar juga nih kan gitu, teman-teman kan tahu sendiri lah. Iya. Terus dari pendidikan, sama-sama dari UI. Iya. Jadi banyak-banyak kemiripan yang akhirnya kita untuk ngeblend itu lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Berarti kata dengar-dengar pernah diam-diaman 2 tahun gitu. Ya, waktu itu kan karena memang mungkin panggilan apa nih untuk netizen ya? Bebas aja. Bebas ya. Mungkin untuk teman-teman ya pernah lihat juga lah di konten kita masing-masing, di kontennya Abdel, di kontennya Temon. Awal mulanya sering terjadi perselisihan. Nah, itu akhirnya kita berdua pun menyimpulkan bahwa terjadi perselisihan itu karena itu awal kebodohan kita. Itu kan sama-sama egonya sama tinggi lah. Oh iya. Ya, artinya begitu sampai disimpulkan seperti itu. Ini awal kebodohan kita nih. Karena ternyata kan perbedaan itu biasa. Iya. Jadi jangan dijadikan itu menjadikan suatu masalah yang akhirnya merugikan kita berdua juga, kurang lebih gitu. Akhirnya seperti sekarang ini udah kembali lagi, udah balik lagi lah. Oh, sekarang berarti udah rukun. Udah musuhan lagi. Musuhan lagi. Ya rukun lah, akhirnya begitu. Iya, betul. Masa diperpanjang musuhan? Iya. Betul. Dibikin aja series permusuhan gitu ya, seru juga. Iya, nggak berhenti ya. Kayak sinetron begitu.